ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana biasa di materi ana kita untuk mengkaji tafsir ayat Al-Qur'an. Dan di malam hari ini kita ada momentum yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Di dalamnya adanya syariat yang sangat agung, syariat yang sangat mulia, yaitu penyembelihan hewan kurban, yang karenanya di majelis yang mulia ini kita akan mengkaji tafsir dalam firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-34. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli ummatin, dan dari setiap umat, ja'alna, kami jadikan untuk mereka mansakan, ibadah sesembelihan, lihat kurusmallahi ala ma razaqahum, agar dengan itu mereka menyebut nama Allah, mereka mengingat Allah atas karunia rizki yang Allah berikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, dan ketahuilah sesungguhnya ilah kalian itu hanya satu, yaitu Allah. Falahu aslimu, dan kepadanya lah engkau untuk berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan kabarkan bagi orang-orang yang selalu menundukkan hatinya di atas kebaikan. Ya. Nah, masalah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti kita akan mengkaji ayat ini. Kita akan lihat tafsir, penjelasan dari kalangan para ahlu tafsir, para ulama, terutama nanti kita akan melihat tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir dan tafsir Imam As-Sa'di. Ya. Masalah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, kita melihat tafsir Imam Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan seperti ini, yukhbiru ta'ala annahu lam yazal dzabhul manasik wa iraqatud dima ala ismillahi masyru'an fi jami'il milal. Ya. Yukhbiru ta'ala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, beliau mengatakan Allah pada ayat ini mengabarkan kepada kita annahu lam yazal, yang sesungguhnya akan selalu terus-menerus terjadi, dzabhul manasik, ya, penyembelihan hewan kurban, wa iraqatud dima, dan penumpahan darah, ala ismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah, masyru'an, disyariatkan, fi jami'il milal, di semua ajaran atau di setiap ajaran. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ya, jadi sangat jelas di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa penyembelihan hewan kurban, penumpahan darah, artinya dengan sistem penyembelihan, ya, itu akan selalu terjadi. Ya. Dengan apa? Ala ismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Ya. Nah, jadi untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh kaum-kaum pada umat-umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW,
ya mereka pun juga menyebut nama Allah. Ya, karena ya mereka adalah hamba Allah. Nabi yang diutus adalah Nabi Allah. Ya, yang sehingganya ya kita pahami bersama bahwa ya dengan ilah yang satu, ya meskipun dengan syariat yang berbeda-beda. Ya, artinya untuk beribadah kepada Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 36 kan jelas ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, bahwa di mana ketika Allah mengatakan dan sungguh telah kami utus, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus di setiap umat adanya rasul yang mendampingi mereka. Ya, dengan membawa misi apa? Ani'budullah, agar umatnya beribadah hanya kepada Allah. Ya, berarti untuk beribadah kepada Allah. Ketika mereka menyembelih pun dengan menyebut nama Allah. Ya, dan melakukan ibadah sesembelihan untuk Allah. Ya, maka nanti dinukil oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh, ya, ketika mensyarah kitab Fathul Majid fi syarhi kitab Tauhid, ya, ketika pada bab adzabahu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, itu kan menukil firman Allah kalau tidak salah dalam surat Al-An'am, ya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi katakan sesungguhnya salatku ibadah sesembelihanku. Kul inna sholati wa nusuki. Ya, yaitu apa? Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ya. Yang di Imam Ibnu Katsir, beliau menukil daripada tafsir Imam Ibnu Katsir, yang kadang umat Islam ini kalah dengan orang-orang musyrik. Di situ dijelaskan, ya, karena apa? Orang-orang musyrik itu jelas mereka menyembah berhala. Dan ketika mereka menyembelih pun untuk berhalanya. Tapi kadang adanya umat Islam yang tidak komitmen, artinya dia beribadah kepada Allah, tapi menyembelihnya untuk selain Allah. Ya, jadi kadang lebih komitmen orang-orang musyrik. Orang-orang Muslim ada yang tidak komitmen. Karena apa? Ada yang mereka menyembelih untuk dipersembahkan ke Laut Kidul, ya. Ada yang mereka menyembelih untuk, ya, dipersembahkan kepada penunggu jembatan, ya, karena mau dibongkar dan dibuat jembatan yang lebih kokoh, maka disembelihkanlah kerbau, disembelihkanlah sapi, disembelihkanlah kambing. Nah, itu kan artinya apa? Mereka kaum muslimin nyembahnya siapa? Allah. Tapi apa? Menyembelihnya untuk selain Allah. Ya, jadi ini sebagai teguran, ya. Kadang orang musyrik itu komitmen mereka ibadah kepada berhala, mereka beribadah kepada selain Allah. Kalau menyembelih pun ya diberikan kepada berhala. Yang seharusnya ketika muslim itu beribadah kepada Allah, menyembah Allah, Tuhan mereka Allah, kalaupun menyembelih seharusnya untuk Allah, tapi masih ada yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang karenanya apa? Ini kalau kita akan melihat mengikuti para nabi, yaitu apa? Ala ismillah. Tentu yang untuk mereka lakukan adalah ketika menyembelih menyebut nama Allah, bukan menyebut nama selain Allah. Ya. Yang karenanya kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, karena memang kita mendapati para nabi itu juga mereka adanya syariat penyembelihan, adanya syariat kurban, bahkan sejak dari Nabi Adam alaihi salam. Dalam surat Al-Maidah, ya, nanti cukup begitu panjang, ya, ketika Allah menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada Qabil dan Habil, ya, syariat yang terjadi pernikahan pada masa Nabi Adam
Kan Nabi Adam itu ketika Hawa melahirkan itu kembar laki perempuan. Ya, melahirkan anak pertama, kembar laki perempuan, anak kedua, kembar laki perempuan, yang pada syariat ketika itu untuk dinikah silangkan. Ya, jadi Qabil punya saudari perempuan kembar. Qabil juga begitu, Habil begitu, dan Qabil begitu. Maka untuk dinikah silangkan. Berarti apa? Habil menikah dengan saudara kembar Qabil, dan Qabil menikah dengan saudara kembar Habil. Ya, tapi karena dorongan hawa nafsu, Qabil pada waktu itu inginnya dinikahkan dengan saudara kembar dia. Tapi syariatnya bukan begitu. Yang karenanya Allah berikan syariat, ya turun kepada wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam agar mereka nanti melakukan kurban. Siapa kurban yang diterima, maka yang akan menikahi saudara kembar Qabil. Ya, dan ternyata yang diterima adalah kurbannya Habil. Maka ya benar, sesuai dengan aturan. Maka Habil menikahi saudara kembar Qabil. Tapi akhirnya terjadi iri, dengki, sakit hati, maka Qabil membunuh Habil. Ya, artinya apa? Pada zaman Nabi Adam pun sudah adanya syariat kurban. Pada nabi-nabi setelahnya juga Nabi Idris. Ya, Nabi Idris itu syariat kurbannya ya ketika di bulan tertentu, gitu ya, ketika matahari mau tenggelam di ufuk dan masuk di hilal pertama, ya maka di situ adanya syariat kurban yang kemudian untuk disiapkan domba-domba atau kambing-kambing yang siap nanti untuk dikurbankan. Itu. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam sebagai bentuk syukur akan keselamatan dari banjir bandang. Maka adanya kurban dilakukan ya oleh Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga terus. Bahkan sampai pada Arab jahiliyah. Ya, kakek Rasulullah ya Abdul Muthalib gitu ya. Waktu itu pernah bernazar untuk menyembelih Abdullah, salah satu putranya yaitu Abdullah. Dan Abdullah itu berarti apa? Bapak Rasulullah. Tapi bangsa Arab pada waktu itu tidak sepakat. Yang karenanya apa? Nadarnya diganti dengan penyembelihan 100 ekor onta. Itu. Nah, jadi artinya apa? Sudah adanya pensyariatan dari para nabi sebelumnya. Gitu. Yang diantaranya apa? Kaum muslimin rahimakumullah, untuk menunjukkan bahwa kurban yang untuk kita lakukan ini kita tidak sendiri. Itu ya. Ya. Yang ketika pada kita ini adanya pensyariatan kurban, yang kemudian kok kita nanti merasa berat, ya harus mengeluarkan mungkin ya patungan sapi per orang 3 juta, kambing mungkin bisa 3 juta atau 2,5 atau lebih daripada itu, ya. Yang artinya apa? Ini hampir sama sebetulnya pensyariatannya sebagaimana pensyariatan puasa. Kenapa? Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu sudah disyariatkan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Bahkan apa? Sebelum kita, syariatan puasa itu jauh lebih banyak. Nanti kita mendapati keterangan ayat itu kan, Nabi Musa alaihissalam itu ya, salasina yauman wa atmamna bi asyri. Nabi Musa itu apa? Kami sempurnakan puasanya itu 30 hari, yang kemudian kami lengkapi tambah 10. Menjadi 40 hari. Itu Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Isa 50 hari. Itu ya, kita hanya 30 hari. Dan dalam pensyariatan penyembelihan hewan kurban pun, ya, kita 1 ekor kambing. Ya. Yang kemudian sapi, 1 sapi boleh untuk 7 orang. Lah dulu ya, Abdul Muthalib 100 ekor onta. Rasulullah pernah berkurban ya 100 ekor onta. Ada minimal 2 riwayat ya, 70 dipotong oleh Rasulullah sendiri. Ada yang mengatakan 63. Sisanya itu dipotong oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berkurbannya berapa? 100 ekor onta. Kaum-kaum terdahulu banyak daripada kurban mereka.
Yang artinya apa? Kita dengan kurban ini tidak merasa berat. Ada Masya Allah gitu loh. Jadi kalau kita mau mengaca, kita mau introspeksi, kita mau melihat kaum-kaum sebelum Nabi kita Muhammad SAW, pensyariatan kurbannya mereka lebih banyak dan itu bisa mereka lakukan. Kenapa kita dengan satu ekor kambing kita tidak bisa? Kenapa dengan satu ekor sapi yang bisa musyarakah untuk 7 orang kita tidak bisa? Ya kan begitu. Ya, nah maka di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan seperti itu. Itu apa? Dengan untuk menyebut nama Allah, masyru'an fi jami'il milal. Ini disyariatkan untuk di semua milah, semua ajaran dari kalangan para nabi yang diutus oleh Allah. Ya, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir terkait dengan arti mansakan. Beliau menyebutkan minimal dengan 2 arti. Yang pertama berarti adalah id, hari raya, perayaan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan, berarti apa? Ja'alna idan. Dan dari setiap umat itu kami jadikan untuk mereka adanya hari raya. Ya, maka seperti Nabi Musa itu kan mereka adanya perayaan ya, maka ketika di tanggal 10 Muharram mereka melakukan puasa, melakukan perayaan ya atas kemenangan, keselamatan dari kejaran Firaun. Ya kan? Artinya mereka punya perayaan. Orang Arab jahiliyah dulu juga punya perayaan kan. Di dalam hadis riwayat Muslim, qadiman Nabi SAW al-Madinah. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang melakukan perayaan. Maka Rasul bertanya, sedang ini? Mereka mengatakan, kami sedang merayakan hari raya kami yang dulu kami rayakan pada masa kami jahiliyah. Kemudian apa kata Rasulullah? Innallaha qad abdalakum bihima khairum minhuma. Allah telah mengganti 2 hari raya kalian di jahiliyah juga dengan 2 hari raya di dalam wa Idul Fitri. Maka apa? Perayaan itu hanya ada 2 di dalam Islam. Ya. Yang karenanya apa kaum muslimin? Kenapa kok itu disebut sebagai hari raya atau perayaan? Karena apa? Terulang-ulang. Id itu kan dari kata ada ya'udu idan. Artinya apa? Kembali. Maka ada Idul Fitri kan? Kembali untuk makan. Itu namanya Idul Fitri. Yang tadinya pagi nggak boleh makan, siang nggak boleh makan. Ketika selesai puasa, Idul Fitri ditandai dengan Idul Fitri, maka setelah itu boleh makan kembali. Ya. Nah, aktivitas yang terulang-ulang, jangan kita kok marah kalau itu disebut sebagai perayaan. Ya, contoh 1 Januari. Kan ada sebagian orang yang nggak mau disebut sebagai perayaan. Ya, oh kalian sedang melakukan perayaan jahiliyah. Lah kenapa kok jahiliyah? Nggak ada dalam Islam. Dalam Islam perayaan itu cuma 2, Idul Adha dan Idul Fitri. Loh kenapa kok perayaan 1 Januari disebut sebagai perayaan? Ini bukan perayaan. Ya, kalau bukan perayaan, kenapa terjadi berulang-ulang di setiap tahunnya dengan hari dan tanggal yang sama? Itu namanya apa? Kembali. Berarti apa? Maka apa? Tidak boleh. Ya. Kalau sesuatu yang terulang dilakukan oleh kaum muslimin, maka membutuhkan dalil. Karena apa? Dengan ketika berulang terus, berarti ada satu keyakinan kan? Yang satu terulang itu karena ada satu keyakinan. Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa ada satu keyakinan? Karena memang hari rayanya umat Islam. Idul Fitri, Idul Adha. Sampai ketika di dalam hadis Imam Bukhari, ya, pada Idul Fitri, ketika para sahabat diantaranya Abu Bakar mendapati di masjid itu
anak-anak kecil perempuan bermain rebana. Ya, bertabu-tabu dia. Yang ketika diketahui oleh Abu Bakar memerintahkan seorang untuk memberhentikan. Tapi ketika hal itu ketahuan oleh Nabi SAW, maka apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, biarkan dia wahai Abu Bakar untuk bersenang-senang, karena memang ini adalah hari kesenangan untuk mereka. Nggak masalah, boleh. Karena apa? Ini hari kesenangan, hari perayaan, untuk dirayakan, untuk digembirakan, untuk senang. Ketika apa? Di hari Id. Maka untuk umat Islam itu cuma ada dua. Maka termasuk nanti bagaimana hukum ulang tahun. Ulang tahun kan berulang-ulang. Orang nggak mau kok yang ketika lahir ulang tahun antum itu 10 Mei aja. Oh nggak bisa. Harus 5 Mei. Ya kan begitu. Yang terjadi terus begitu. Berarti kan apa? Terulang-ulang. Ini membutuhkan dalil. Jika yang melaksanakan umat Islam. Jika di luar umat Islam, monggo saja. Ini kita berbicara kaum muslimin. Yang karenanya apa? Nah diantaranya arti mansakan itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan adalah Id. Dan arti yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Ikrimah, yang dimaksudkan ada apa? Dabhan. Ya betul, yang dimaksudkan mansakan itu adalah penyembelihan. Ya. Dan nanti kita lihat kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai satu ibadah, ya, dan menegakkan sunnah, meniru perbuatan Rasulullah. Ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menukil hadis Rasulullah di dalam Sahihain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu lihat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, untuk agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rezekikan untuk mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Ya, iman nanti kalau ketika menyembelih menyebut nama Allah, ya kan begitu ya, yang minimal apa? Bismillahi Allahu Akbar. Ya, atau kalau Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau dengan menambahkan ya dengan doa ya, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka anni, kalau kita sendiri yang menyembelih hewan kurban kita. Kalau kita nyembelih kambing ya sudah, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka anni, disembelih. Tapi kalau kita sapi dan termasuk di situ adanya bagian kita dan kita untuk yang menyembelih, maka termasuk sunnah menyembelih hewan kurban itu yang menyembelih yang berkurban. Jangan diserahkan ke yang lain. Apalagi di kejagal yang tidak sholat. Jangan. Syaikhul rahimahullah menyebutkan bahwa apa? Sesembelihan muslim yang tidak sholat itu sesembelihannya tidak halal. Ya, jauh lebih halal sesembelihannya ahlul kitab. Sesembelihan ahlul kitab itu apa? Halal untuk kita. Tapi sesembelihan muslim yang tidak sholat itu tidak halal sesembelihannya. Maka termasuk itu hukuman untuk mereka. Nanti Syekh Utsaimin menyebutkan ada beberapa hukuman bagi seorang muslim yang tidak sholat. Ya, diantaranya apa? Sesembelihannya tidak halal. Kemudian kalau meninggal tidak disolatkan. Kemudian kalau meninggal tidak dikuburkan di penguburan kaum muslimin. Ya, itu muslim yang tidak sholat. Maka perlu membuat pemakaman muslim yang sholat. Ya, kalau yang nggak sholat nggak boleh. Itu. Ya, Jannatul Firdaus itu ya. Nah, begitu harus. Jadi ketat. Itu kan. Nah, kalau dibuat kayak gini, orang nggak sholat itu perhitungan. Kenapa? Karena kita membebaskan hari ini. Siapa meninggal, belum masuk. Siapa meninggal, belum masuk pemakaman. Ya. Kalau kemudian kita semua di mana-mana hanya adanya pemakaman muslim yang sholat. Yang nggak sholat nanti digabungkan sama pemakaman kafir. Kan bingung juga dia kan. Keluarganya nelongso. Gitu kan. Ya Allah, bapakku. Ya Allah, Pak Deku. Ya Allah. Itu salah siapa? Oh nggak sholat kok pinginnya dikuburkan di penguburan kaum muslimin yang sholat. Ya. Nah ini, khairullahimakumullah. Kama subita fi sahihain, Imam Ibnu Katsir ya, menukil daripada hadis ini sebagaimana ditetapkan di dalam Sahihain, an Anas qala, dari sahabat Anas mengatakan,
Ata Rasul sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahain akronain. Di setiap Idul Kurban, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membawa 2 ekor domba. Amlahain akronain. Ya, amlahain ini yang gemuk, yang panjang, yang tinggi, maksudnya dengan kondisi yang sempurna gitu ya. Akronain memiliki 2 tanduk. Fasamma wa kabaro. Maka di mana Pak Rasul menyebut nama Allah ketika menyembelih? Ya, menyebut nama Allah. Ya, maka tadi ya, minimal bismillahi Allahu akbar atau bismillahi Allahu akbar, Allahumma hada minka walaka anni. Ya, kalau sapi untuk 7 orang, diantaranya ada kita yang nyembelih, ya sudah kita sebutkan teman-teman kita yang lain. Bismillahi Allahu akbar, Allahumma hada minka walaka anni wa an siapa boleh. Tapi kalau yang lain enggak untuk disebutkan, enggak usah disebutkan lah. Itu kan? Ya maka tidak masalah. Ya. Maka untuk menyebut nama Allah dan bertakbir. Maka nanti diantaranya sarahnya adalah ya takbiran itu. Maka boleh ketika kita menyembelih hewan kurban sambil diiringi dengan takbiran. Ya. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan letakkanlah kakinya di atas lambungnya. Ya, di atas lambung. Ya, di atas lambung yang kemudian nanti disembelih. Nanti di yang lain dzabahahuma biyadi. Rasul menyembelih dengan kedua tangannya. Ya. Nah, artinya ikhwan fillah, Masya Allah ya. Di sini Rasulullah itu membawa 2 ekor domba. Ya. Padahal penuturan Ibunda Aisyah, Pak, kami ketika berada di Madinah, keadaan lapar kami lebih banyak dari kenyang. Kurbannya Rasulullah 2 ekor domba. Ya, dari sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinati asra sinin yudahi. Rasul itu bertempat tinggal di Madinah selama 10 tahun, setiap tahun Rasul berkurban. Jadi kurban itu apa? Amaliyah tahunan kita, bukan seumur hidup 1 kali. Ustaz, tahun lalu saya sudah berkurban. Iya. Tahun lalu kurban, tahun ini kurban, tahun yang akan datang kurban, tahun berikutnya kurban. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Rasulullah, kita untuk mencontoh Rasulullah. Ya, bahkan Nabi Rasulullah kan mengancam ya dalam kitab Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Di antaranya apa? Harusnya malu, kondisi mampu tapi tidak berkurban kok sholat Idul Adha. Ada yang mengatakan di antaranya dalam syarah Imam Ibnu Majah, yaitu apa? Yutrodu min majalisil akhyar. Nanti ini akan terjadi di akhirat, terusir dari tempat-tempat kebaikan. Maka disebut sebagai musola. Kenapa? Musola itu adalah tempat kebaikan. Nanti akan terusir dari dalam kondisi mampu tapi tidak berkurban. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar madhab Syafi'iyah, seperti apa sebetulnya tergolong kondisi mampu? Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah mengatakan apa? Jika pada hari Idul Kurban adanya kemampuan untuk beli binatang kurban meskipun dengan harga terendah. Harga terendahnya kondisi binatang itu sudah disebutkan oleh Rasulullah. Di dalam Sunan Tirmidzi Rasul mengatakan apa? Antat bahu musinnatan. Hendaklah kalian untuk menyembelih hewan kurban itu hewan kurban yang sudah musinnah. Musinnah itu diambil dari kata sin. Sinun itu artinya gigi. Berarti yang sudah tanggal giginya. Penjelasan para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan yaitu apa? Yang dimaksudkan dengan musinnah itu adalah kalau untuk kambing genap 1 tahun masuk tahun kedua. Itu musinnah. Ya, itu afdol. Ya, kemudian untuk sapi genap 2 tahun masuk tahun ketiga. Untuk onta genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu yang dimaksud dengan musinnah. Tapi apa kata Rasulullah? Wa in ya'sura alaikum tadbahu jada'atan minadh-dhani. Kalau kalian sulit
baik sulit mencari kambing yang musnah atau karena ekonomi sedang sulit, maka apa? Fatat bahu jada'atan minadh-dha'ni. Maka apa? Cukup bagimu untuk menyembelih anak kambing. Ya, nanti Syekh Utsaimin menyebutkan dan para ulama yang lain yaitu apa? Umur sekitar 6 bulan. Ya. Nah, coba itu. Ya, nanti kita masih mau ngomong masuk tidak mampu gitu ya. Ya, cari kambing anak gembel umur 6 tahun yang betina. Nah, coba itu umur 6 bulan, bukan 6 tahun, 6 bulan. Coba itu harganya berapa? Paling 700. Masya Allah. Ya. Yang kemudian apa, masih ada tambahan disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, yang kemudian Anda memiliki uang yang dapat untuk dipakai makan 3 hari setelahnya. Gitu ya. Nanti kan kita bisa ngukur ini. Jadi kalau makan kita 1 hari 50.000, contoh mungkin, ya jadi kalau kita punya uang 1.150.000, berarti kita masuk dalam kategori yang mampu. Ya, karena bisa jadi tadi, ya, jada'atan minadh-dha'ni itu harganya mungkin 1 juta, bahkan mungkin nggak sampai. Itu ya. Karena sehingganya apa? Dengan kondisi ini berarti kita termasuk dalam kategori yang mampu. Masya Allah ya. Ya, kita pulsa kita 1 bulan berapa coba? Minimal contoh mungkin 200 ya, kuota kan? 200 itu kalau kali 1 bulan, 1 tahun itu sudah 2 juta lebih, 2.400.000 ya. Ya. 2 kali 10 2 juta. Yang 2 bulan 400 kan gitu ya. 2,4, Masya Allah. Bisa beli 2 domba itu. Itu kan. Bukan ciki-ciki ya, ciki-ciki 2 domba. Ya. Bisa untuk 2 ekor kambing, maksudnya begitu ya. Masya Allah. Itu ya. Tadi saya tanya masih dapat 5 sapi. Wah, ini kalau 5 sapi kan berarti baru berapa orang, Pak? 7 kali 5 35 ya. Baru 35 loh, ini ada 100. Masya Allah. Ya kan, lah kok bisa cuma dapat 5 gitu kan? Ya, tapi kambingnya katanya biasanya sampai 40. Wah, luar biasa. Nah, masalah gitu ya. Nah, tahun ini coba ditargetkan ya, nanti saya tanya lagi nanti ya, harapannya minimal 10 sapi, 100 kambing. Kan gitu ya. Nah, jadi artinya betul-betul bahwa Idul Adha itu orang Jawa ngomongnya apa coba? Bodoh besar. Ya, Idul Adha menjadi bukan bodoh besar karena apa? Banyak yang nahan duitnya, padahal banyak. Hati-hati itu. Yang punya uang 3 juta, punya uang 5 juta, di ATM-nya 20 juta, Masya Allah. Ya, wujuban, wajib. Ya, karena apa? Ikhwan fillah rahimakumullah, adanya ancaman. Sebagian para ulama mengatakan, jangan Anda mempersoalkan hukumnya, tapi lihat perbuatan Rasulullah. Sebagaimana hukum sholat berjamaah. Syekh Utsaimin mengatakan apa? Jangan Anda memperdebatkan hukum sholat berjamaah. Apakah sunnah, sunnah mu'akadakah, apakah wajib, apakah hanya kemudian mustahab, dianjurkan? Nggak perlu. Tapi kita melihat perbuatan Rasulullah. Rasul tidak meninggalkan sholat berjamaah kecuali dari salah satu 3 kondisi. Yang pertama karena hujan lebat, kan gitu ya. Yang kedua karena musafir, yang ketiga karena sakit. Makanya nanti kajian para ulama, coba kalau nanti kita mengkaji mendalam tentang hukum ikhwan kita, kalau sakit itu untuk ditengok, tandanya apa? Gitu ya, tandanya apa? Ya, para ulama mengatakan apa? Tandanya karena sudah 3 hari tidak ke masjid. Hari ini kalau kita mau nyambangi tetangga kita 3 hari gak ke masjid, itu bukan karena sakit, juga karena memang gak suka ke masjid. Itu kondisi hari ini. Gitu kan? Padahal dulu itu, Masya Allah. Jadi kalau ada saudaranya itu kok 3 hari gak kelihatan ke masjid, kunjungi. Bisa jadi dia sakit kalau tidak sedang safar. Hari ini 10 hari gak ke masjid, dikunjungi, nongkrong, ngerokok, ngopi, medang. Ini Muslim itu, gitu kan? Maka Masya Allah. Ada, kalau apa mungkin tempat olahraga itu, anak-anak muda sudah menjelang maghrib masih olahraga. Ya, itu sudah sebagian sudah keluar persiapan. Saya yakin kapan sholatnya? Orang kalau habis olahraga kan
mungkin capek ya. Kemudian yang kedua masih berkeringat. Lah ini kalau mereka itu muslim, berarti kan bisa jadi apa? Mereka nggak perhatian terhadap sholat. Perkara yang pokok saja tidak diperhatikan. Apalagi untuk urusan selaman yang lain. Ini sholat. Ya makanya nanti Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala beliau menyebutkan, karena penyandingan antara ibadah sholat dengan ibadah kurban, itu di banyak ayat loh. Termasuk tadi dalam surat Al-An'am kan? Kul inna sholati wa nusuki, katakan sesungguhnya solatku, ibadah sesembelihanku. Dalam surat Al-Kautsar coba, kan didampingkan juga ya, fasolli li rabbika wanhar, solatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Imam Taimiyah mengatakan apa? Solat itu kita sepakat adalah merupakan apa? Ibadah teragung jasadiyah. Ibadah badan kan banyak, bukan hanya solat ya, tapi apa? Ibadah termulia, ibadah jasadiah itu apa? Salat. Yang sehingga apa? Ibadah sesembelihan didekatkan, didampingkan dengan ibadah salat. Sedangkan apa? Ibadah kurban kaitan dengan masalah apa? Harta. Yang sehingganya apa? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah maliyah termulia itu adalah penyembelihan hewan kurban. Masya Allah. Ya. Dan nanti di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menyebutkan akan keutamaannya di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Zaid ibnu Arqam. Qala qultu au qalu ya Rasulullah ma hadhil adhahi. Para sahabat ketika itu mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang terkait tentang masalah kurban ini? Kurban ini sebetulnya apa? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah bapakmu Nabi Ibrahim. Qalu malana minha. Ya Rasulullah, kalau kita melakukan kurban, kita sembelih kambing, kita sembelih sapi, apa yang akan kita dapatkan? Qala bikulli sya'ratin hasanah. Di setiap helaian rambut, satu rambutnya itu satu kebaikan. Qalu fasuf. Ya Rasulullah, kalau yang kami sembelih itu kambing gembel, itu kan bulunya banyak, ya, wol, ya, suf. Terus bagaimana? Maka Rasul mengatakan apa? Bikulli sya'rati minasuf hasanah, sama. Kalaupun yang kamu sembelih itu adalah domba, maka apa? Ya, pahalanya juga tetap sama. Setiap helaian rambutnya itu adalah kebaikan. Ya, yang seenggaknya ditambah lagi Mas Hamsim rahimakumullah, ya, dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang untuk menunjukkan apa? Ya tidak mesti harus yang harga 2,5 juta, tidak mesti yang harus 3 juta. Karena apa? Allah mengatakan lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan dinilai oleh Allah dari kurban kita itu bukan dengan banyaknya bulunya, bukan dengan banyaknya darahnya, bukan dengan banyaknya dagingnya, tapi apa? Yanaluhu taqwa minkum. Yang akan dinilai oleh Allah itu adalah dari ketakwaan kita. Ya. Maka kalau musyarakah sapi kan mungkin kita harus mengimbangi dengan yang lain ya. Ya, jadi ketika musyarakah ya artinya gotong royong sapi, yang lain 3 juta kok kita cuma 2 juta kan tidak enak. Maka apa? Amannya memang untuk beli kambing. Gitu kan? Untuk beli kambing gitu. Nah ini insya Allah sudah mengikuti kajian, sehingga apa? Nanti jangan mencela saudaranya yang bawa kambing kecil. Nah contoh kan mungkin begitu kan? Oh, ini sampean nggak wopo, cempleo, ya kucing, ya. Jangan. Oh ini macam-macam ini umurnya sudah 9 bulan. Kan boleh. Kemarin kan kajiannya apa? Minimal 6 bulan. Ini sudah di atasnya. Terus regane piro? Ternyata dia juga pingin juga kayak gitu ya. Ya regane piro? 1 juta wae kan gitu kan. Nah, jadi ya malah ternyata harganya cuma 900 kayak nanti kita kan gitu ya. Nanti ada berapa yang titip ke kita kan gitu. Karena apa? Masih ada beberapa hari berikutnya ayamut tasyrik. Karena Rasul mengatakan ayamut tasyrik ayamu aklin wa syurbin wa dzibhin.
Rasul mengatakan hari-hari tasyrik itu adalah hari makan, hari minum, dan hari menyembelih. Makanya pada hari-hari tasyrik tidak boleh berpuasa. Untuk apa? Menikmati daging. Dan Masya Allah. Dan ternyata luar biasa ya, hari tasyrik itu ada beberapa hari. Yang kalau kami dulu kenalnya di kampung, karena kan nyembelihnya nggak banyak. Pokoknya setiap habis sholat ya nyembelih. Pikirnya cuma hari itu saja. Ternyata ya, setelah belajar, setelah ke kota, oh, boleh nyembelih itu tanggal 11-nya, tanggal 12 dan tanggal 13. Meskipun para ulama menyatakan hindarkan di tanggal 13. Karena bisa jadi nanti mulur-mulur sampai lewat gitu ya, atau sampai maghrib. Sampai maghrib tanggal 13. Nanti kalau disembelihnya sudah malam, maka itu sudah bukan daging kurban lagi, tapi daging sedekah biasa. Maka hendaklah apa? Yang paling afdol itu dilakukan di hari pertama. Tetap seperti itu. Dan nanti bagi orang yang berkurban, bukan yang diniatkan ya, tapi yang berkurban. Karena kan ada seorang yang berkurban 1 ekor kambing, tapi untuk keluarganya. Yang menahan diri tidak mencukur rambut dan kukunya, ya yang berkurban itu saja. Istrinya boleh mencukur, anak-anaknya boleh. Tapi kecuali kalau 1 sapi mungkin untuk 7 keluarganya. Dia, istrinya, anaknya 5, kan pas 7 itu. Ya, anaknya 5, istri dan suami, kan pas 7. Maka berarti apa? 7 ini mulai dari 1 Dzulhijjah sampai kurbannya disembelih hatta yudhiyah. Rasul mengatakan begitu, bukan sampai Idul Adha, bukan, tapi sampai kurbannya disembelih. Karena bisa jadi kurbannya disembelih tanggal 11, bukan tanggal 10-nya, kan seperti itu. Maka nanti kalau mungkin kita jauh dari tempat kurban kita, maka kita tanya dulu, ya, hewan kurbanku sudah disembelih belum? Kalau belum, maka tahan dulu, tidak boleh memotong kuku dan rambut. Tapi kalau sudah disembelih, nah baru gitu ya, karena masih adanya ayamut tasyrik yang di situ masih diperbolehkan untuk menyembelih daripada hewan kurbannya. Ini masalah muslimakumullah yang bisa kita kaji di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang mudah-mudahan di beberapa hari ke depan menjelang pelaksanaan daripada Idul Kurban dan ya masih mungkin perkiraan hampir 1 bulan lagi ya, karena kalau Dzulqa'dah ya kurang sekitar setengah bulan, kan nanti kita di Dzulhijjahnya kan 10 ya, maka yang sekitar hampir 1 bulan atau 1 bulan tidak nyampe, kan begitu ya, maka masih ada waktu kita siapkan diri dengan kesungguhan kita, dengan keseriusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka mari kita kencengkan ketakwaan kita, niscaya Allah akan memberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak kita ketahui, yang nanti dari rezeki itu bisa kita gunakan untuk berkurban, melaksanakan yang agung, ya ibadah termulia dari ibadah harta kita, itu penyembelihan hewan kurban. Aku qouli hadza sablatim li walakum walisairil muslimina fi kulli jambil aktor. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah subhanahu ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.